Hari ini saya ada di Arosbaya, di Kabupaten Bangkalan. Nah, ini nih informasinya adalah tim baru. Jadi ada permintaan dari subscriber saya, nama akunnya adalah Sinta. Nah, dia pengen nih, Mas Yan, gerbek juga dong kandang atau tim karapan sapi yang baru. Kalau yang lama-lama itu kan sudah terkenal. Ini request dari kami, biar yang baru pun juga ikut dikenal. Nah, ini dia. Saya langsung mengabulkan keinginan dari akun Sinta untuk meliput tim baru ini yang ya kalau boleh dikatakan seumur jagung. Tapi jangan dilihat umur jagungnya. Keinginan beliau untuk melestarikan karapan sapi itu yang patut kita acungin jempol. Kalau bisa angkat 4, saya angkat semua. Ternyata cuma 2 jempolnya. Oke. Nah, seperti apa kandangnya? Kita lihat-lihat ke dalam. Seperti apa sih kandang bunga dahlia atau ayam geprek? Kok dinamakan ayam geprek sih? Kenapa kok nggak dinamakan dahlianya aja? Kok ada tim karapan sapi bunga dahlia atau ayam geprek? Apa usahanya? Udahlah, kita cari-cari informasi, nanti kita lihat kandangnya dulu. Come on. Nah, inilah kandang dari tim bunga dahlia atau ayam geprek. Kalau kita perhatikan sih, kandangnya sederhana, tapi nggak apa-apa. Jangan dilihat dari seumur jagungnya, jangan dilihat dari kandangnya. Semoga tim baru ini akan dikenal dan bisa mengukir prestasi di ajang karapan sapi tradisional di Pulau Madura khususnya. Yuk, kita lihat nih lebih luas lagi tentang sapi-sapi di sini. Ternyata ada 3 ekor sapi di sini. Keren dalam ikut melestarikan kebudayaan Madura. Inilah YouTuber loko si Raja Grebek Kandang. Nah, hari ini saya ada di tim baru seperti apa yang saya katakan tadi. Saya sedang ada di Kabupaten Bangkalan, di kota saya sendiri, cuman beda kecamatan. Yaitu kita sedang ada di Kecamatan Arosbaya. Ya, kurang lebih dari tempat tinggal saya menggunakan sepeda motor, kurang lebih sekitar 15 menit lah saya perjalanan ke sini. Dan kebetulan saya tadi dari kandang karapan sapi di Arosbaya juga. Nah, kebetulan seperti yang saya informasikan tadi, ada tuh permintaan dari akun Sinta. Nah, karena kebetulan satu jalan, akhirnya kita mampir ke tim yang baru seumur jagung ini. Kita tanya-tanya ini. Di sebelah kanan ini bapak dan sebelah kiri ini ibu. Dan ibu ini ternyata ikut berperan juga memperhatikan
memantau perkembangan sapinya yang seumur jagung ini. Ya, ini keren nih. Oke, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, saya sedang bicara dengan Bapak siapa ini? wabarakatuh. Rofi, iya. Bapak suaranya agak dikerasin Pak ya. Oh iya Pak. Dengan sebelah kanan saya nih dengan Ibu siapa nih Bu? Yati. Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu juga dikerasin Bu ya suaranya. Ibu Maryati. Ibu Maryati. Oke, saya tanya dulu ke Bapak nih. Pak Haji, punya berapa pasang nih sekarang Pak Haji? Sekarang punya ya hampir 2 ini. Oh, Nah, hampir 2 pasang. kok hampir 2 pasang Pak Haji? Yang satu pasangan satunya kemana sekarang Pak Haji? Belum datang, masih ada di Probolinggo. Oh, sapi yang satunya masih ada di Probolinggo nih Pak Haji. Ya. Kendala apa nih Pak Haji kok tidak segera dibawa ke Madura, ke Bangkalan nih Pak Haji? Ada kendala apa nih Pak Haji? Kendala rapat sama kerapan yang di Sendeng ini. Oh, yang tanggal 25 sama tanggal 26. Itu apa namanya? Terlalu berdekatan gitu Pak Haji ya? Terlalu berdekatan. Oh, gitu. Ya. Oke. Ini Bu Haji, Bu Haji Maryati. Bu Haji nih kok seneng ke karapan sapi Bu? Nggak masak aja di dapur? Enggak, memang ya masak. Cuma kan seneng kerapan sapi itu. Gitu. Ya seneng juga. Gitu Bu ya? Iya. Oke. Ibu, kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih isi bunga dahlia atau ayam geprek ini? Sudah 1 tahun lebih. Sudah satu tahun lebih Bu ya. Sudah istilahnya dinamakan Ayam geprek. ayam geprek. Ayam geprek bunga dahlia. Oh gitu. Iya. Gimana Pak? Ini tanya sejarahnya. Kenapa kok dinamakan bunga dahlia? Kayak lagu Dahlia gitu ya. Dangdut bro. Oke, tapi kita nggak mau dangdutan di sini. Kita mau nanya-nanya informasi. Kenapa kok dinamakan bunga dahlia dengan ayam geprek Pak? Ini kalau suruh memilih Pak, mau yang mana? Masa kalau di karapan sapi bunga dahlia ayam geprek nggak seru loh Pak. Nanti itu kira-kira yang mana Pak? Yang paling pingin ditonjolkan Pak? Bunga dahlianya apa ayam gepreknya Pak? Ya ayam gepreknya. Oh, gitu. Soalnya jual ayam geprek, Oh. warungnya dahlia gitu. Oh gitu. Iya. Jadi asal mula sejarahnya sehingga diberi nama bunga dahlia atau ayam geprek itu asal mulanya di situ Pak ya? Iya. Asal mulanya jual ayam itu, ayam geprek itu. Kalau Ya kebetulan orang-orang itu menyebut ayam geprek gitu. oh jadi kalau dipanggil Ayam geprek gitu. kita panggilnya, ayo kok kamu panggilnya Pak? Kita panggilkan, kita tampilnya ayam geprek gitu. Itu kan urusan perut Pak ayam geprek Pak. Oke, kalau Ibu sendiri Bu, tadi ayam geprek nih asal mulanya sehingga di ayam geprek timnya. Kalau bunga dahlia dari mana Bu? Bunga dahlia itu anak saya. Oh. Dahlia. Ya, Oh, dahlia. namanya dahlia Bu. Apa nama lengkap bunga dahlia Bu? Dahlia Fatmawati. Oh, dahlia Fatmawati, bukan bunga dahlia Bu ya. Asalnya apa? Sapi itu bukan ini yang dinamakan ayam geprek. Oh, Yang dulu 1 tahun kemudian tuh yang dikerap di sini tuh. oh dia. Jadi apa? Belinya dulu itu 8 juta dikerap. Habis itu ya kalah. Terus lagi dijual sampai laku 20 juta. Terus sekarang itu apa? Baru lagi itu. Oh, tapi awalnya itu nama sapi, namanya bunga dahlia. ayam geprek Oh. asalnya. Awal mulanya sapi nama Said. Ayah kok belepotan sih bro? Karena mungkin belum ada ayam geprek nih kayak. Sapi itu Sebenarnya- mulanya namanya ayam geprek dulunya. Ayam geprek pemilik dahlia gitu yang dulu. Oh, gitu. Ya. Kalah. Kalah jadi dijual. Beli lagi nih. Jadi ikut nomor 3 bawah gitu. Oh, yang lama dijual. Nah, sekarang itu kan ikut sudah dikerap di kerapan sapi, di Arusbaya, jadi ikut nomor 3 bawah. Oh, alhamdulillah ya. Setelah dijual yang kalah, beli lagi yang ini Bu, yang sekarang ini ya, yang ini kemudian juara
3 golongan bawah. Dapat apa itu Ibu? Dapat TV. Oh, dapat TV. Walaupun hadiahnya tidak sebanding, bahagianya bro. Ya Bu ya, ya bahagianya. Nah ini Pak untuk kedepannya nih Pak, apa namanya tim ayam geprek ini Pak mau ikut ke event mana nih Pak? Persiapannya apa? Persiapannya untuk hari Sabtu dan Minggu. Ya mau ngerap ke ini ulang tahunnya Gagak Rimang. Oh ikut serta nih Pak? Iya, memang diundang di sana. Oh gitu. Ngomong-ngomong berani nih Pak ngadepin tim besar nih Pak kayak si apa udang balap, sonar, terus ini kabarnya Jetmatic mau hadir. Siap Pak menghadapi yang tim-tim yang sangar-sangar nih Pak? Iya, ya, insya Allah. Gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan gitu. Oke. Kalau Ibu sendiri, kira-kira nanti tanggal 25, tanggal 26 mau masak apa mau di lapangan Bu? Enggak mau ke lapangan juga. Oh gitu, Iya. mau di lapangan nih Bro. Ya, senang kerapan Oh, gitu. sapi itu ya Nah, gitu. Saya tanya, kenapa Ibu senang dengan karapan sapi? Apa mungkin dari apa namanya orang tuanya Ibu pernah miara sapi sehingga Ibu pengen banget untuk miara sapi karapan ini Bu? Ada alasan Bu? Enggak, itu cuma cucu saya itu senang kerapan sapi. Jadi saya ikut-ikutan aja. Oh, Ikut-ikutan gitu. cucu gitu. Oh cucunya yang seneng Iya, ini. awalnya. Awalnya cucu saya. Nih Bro, di belakang kamera nih Bro ada cucunya, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol tuh cucunya yang seneng dengan karapan sapi. Kalau Bapak sendiri seneng dengan karapan sapi kenapa Pak? Ya ngikutin juga Oh, ini. gitu. Ya mula-mulanya gitu. Akhirnya, Akhirnya- ke belakang, Akhirnya sudah kebacut seneng juga. apalagi pernah juara walaupun dapat TV Pak ya? Iya, Oh, alhamdulillah. gitu. Tambah semangat nih Bu ya? Semangat, ya. Oke. Senang. Ini Bro, awal mulanya beliau ini hanya menurutin keinginan si cucu untuk punya sapi karapan. Tapi secara tidak langsung beliau berdua ini dengan si cucu tadi, nggak tahu siapa namanya, nanti kita kenalan juga. Secara tidak langsung sudah ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Pulau Madura, yaitu salah satunya adalah karapan sapi. Nah, yang bro yang nggak punya duit untuk beli karapan sapi, ya tetap banyak cara untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Pulau Madura. Tidak hanya karapan sapi, masih banyak. Ya Pak ya? Iya. Oke. Ibu, nanti nih harapan Ibu tanggal 25 sama tanggal 26. Harapannya kalah apa menang sih Bu? Ya inginnya mau menang. Mana punya kerapan Iya, mau iya, kalah enggak. Mau menang juga. Mau menang juga Bu ya? Oh iya. Oke Bu, persiapannya nih Bu. Persiapan kalau boleh tahu mungkin Ibu tahu nih. Telurnya berapa nih Bu? Cuma sedikit telurnya. Berapa Bu? Sedikit. Satu biji? 7. Iya, bukan tiap hari, 2 hari 1 kali. Itu cuma 7 aja jamunya. Kok nggak kayak biasanya Pak? Kan biasanya kalau di apa tim-tim yang lain ada yang 50. Itu saya dengar yang pernah saya liput tuh paling sedikit tuh ada yang 50 Iya. biji. Ini kok Bapak sedikit? Enggak, 7 memang. Memang 7. Ini karena kekuatan sapinya hanya 7 butir atau kekuatan bukan kekuatan ini Pak, apa namanya? Ya memang diukur dari akal saya memang 7 itu sudah maksimal. Oh, 7. gitu. Antara 7 9 itu sudah maksimal. Nah, Kalau banter dari telur itu kalau saya pikir beli yang di pasar itu aja. oh gitu. Iya, kasih jamu yang banyak. Iya. Oh. Oke, gini Pak, masalah telur tadi. Kan pernah juara nih Bu. Yang mana nih Pak yang juara Bu? Yang ini sama ini. Oh, yang sebelah kiri dengan yang pas di belakang ini. Lagi nungging Bro, kita dipantatin. Mentang-mentang juara terus dipantatin kita. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sapi. Nah ini Bu, waktu juara 3 kemarin dapat TV, ada tawaran nggak? Mungkin ditawar segini atau ada yang minat nggak Bu? Enggak Belum, ada, Bu, ya? belum. Seandainya kata ada yang minat, mau dilepas nggak Bu ini? Enggak, Oh gitu enggak ada dilepas. Kenapa Pak kok nggak mau dilepas Pak? Nggak tahu seneng Oh. maunya nambah terus. Oh namanya nambah. Jual nggak beli ya? Pokoknya yang murah aja. Oh gitu. Ternyata sifat Madura masih kental Bro. Yang penting murah dan meriah. Kalau Gitu, yang Pak, ya? mahal enggak. Oh gitu ya. Nah, oke Bu. Ini kalau boleh tahu Bapak, sapi ini waktu Bapak beli, kalau boleh tahu nih Pak ya, harganya berapa Bapak dapat nih Pak? Satu ekor aja deh Pak.
Kalau yang di belakang itu 10 juta. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini, Pak? Yang sebelah kiri ini ya 32 itu. Yang 32, terus yang ini 10 juta. Kok beda harganya, Pak? Iya beda. Memang itu dulu katanya yang ditawar 100 nggak boleh. Oh. Jadi dikasih saya hanya 32. Gitu. Jadi ini awalnya punya Abah Thohir? Iya. Oh, pernah ditawar 100 juta, nggak boleh sama Abah Thohir. Jadi saya dikasih pinjam dulu, yang kerapan harus bayar itu ya dikasih pinjam. Terus Mbak Thohir tuh memang kasihan mungkin sama saya. Jadi minta minta sapi aja 3 biji. Harganya 32 juta. Gitu. Oh gitu. Awalnya sapi ini, sapi di sebelah kiri kita itu awalnya adalah pemiliknya adalah Haji Thohir. Ya. Dulu pernah ditawar 100 juta. Karena Haji Thohir itu ya kalau bicara uang jangan ditanyain lah sama beliau, luar biasa. Malah diberikan ke Bapak dengan harga yang sangat rendah sekali ya, dari ditawar 100 juta namun dijual ke Bapak ini diganti uang sebesar 32 juta. Betul, Pak ya? Diganti sapi aja 3. Oh, diganti sapi. 3 ekor. 3 ekor. Ya. Oh, Jadi gitu. harganya itu sapi 3 itu 30 juta, 32 juta. Oh, 3 sapi dengan harga 32 juta. Ya. Wah, murah amat ini. Beruntung kali Bapak. Iya. Oke, Pak. Ini Pak, kalau boleh tahu, kemarin itu masih ingat nggak tanggal dan tahun berapa sapi Bapak ini juara di Arosbaya, Pak? Yang juara 3 golongan bawah itu, Pak? Ya waktu 17-an itu, 17 Agustus itu. Itu acaranya siapa sih, Pak? Acara kecamatan itu. Oh, gitu. Ya, kecamatan Arosbaya itu. Nah, ini nih. Kawedanan. Oh, waktu kawedanan. Ya, kawedanan. Oh, oke. Nah, ini Bro, sebelum kita lanjut, kita mau ajak ngobrol-ngobrol si ponakan Ibu nih yang gila. Cucu ya, cucunya Ibu nih. Mas, ini Mas. Nah, ini kita di sini aja ngobrolnya. Nah, namanya siapa nih? Putra. Hah? Putra. Yang keras dong, badan kayak TNI, tapi suaranya namanya siapa? Ulang. Putra. Putra, jangan grogi dong, santai aja. Mas Putra, kenapa kok Mas Putra ini pengen banget miara sapi sehingga sama nenek dibeliin sapi ini? Kenapa Putra? Oh iya, karena seneng saja. Seneng ya? Iya, tradisi Madura. Oh, pengen ikut melestarikan tradisi Madura gitu? Iya, ingin ikut melestarikan tradisi Madura. Oke Mas Putra. Udah berapa lama Mas Putra nih seneng sama kerapan sapi? Oh, udah dari kecil SD dulu. Ya, sering nonton di kerapan. Awalnya nonton, terus kemudian sekarang terwujud punya sapi sendiri. Iya. Gitu. Seneng nggak tuh? Oh, seneng. Oke. Nah, ini besok nih tanggal 25, tanggal 26. Mas Putra ikut turun di lapangan atau gimana Mas Putra? Ya, ikut. Ikut ya? Iya. Oke. Nah, kalau emang seneng, ini Mas Putra ikut ngerawat atau hanya ikut jadi liatin aja deh, kan ada yang ngerawatin kakek atau nenek. Mas Putra ngikutin ngerawat nggak tuh? Oh, ikut saya. Bagian apa tuh ngerawatnya? Bagian mandiin sama cari rumput gitu. Oh, kamu mau cari rumput? Iya. Wah, ini pemuda keren Bro. Dia nggak takut hitam, ya Mas Putra ya? Atau emang hitam mulai dulu? Bercanda Mas Putra ya. Nggak apa-apa. Yang penting Mas Putra sudah bukan hanya sudah dibeliin sama kakek, bukan hanya ya cuman mandiin, tapi juga nyari rumput Mas Putra ya. Kalau nyari rumputnya jauh nggak dari sini Mas Putra? Enggak. Kemana tuh? Di belakang. Oh, di belakang. Oh iya Bro, di belakang sana ternyata banyak rumput. Apalagi sekarang musim hujan ya. Iya. Oh gitu. Kalau Mas Putra nyari rumputnya setiap hari atau berapa hari sekali Mas Putra? Setiap hari. Setiap hari ya? Iya. Itu sore pulang sekolah ya? Iya, sore pulang sekolah. Mas Putra ini masih sekolah ya? Masih sekolah. Masih? Iya. Masih sekolah. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Lebih milih mana nih kalau ntar punya pacar? Pas lagi ada karapan sapi, pacarnya ngajak. Kalau nggak bareng Mas Putra diputusin. Milih mana? Putus sama sapi apa putus sama pacar? Oh, putus sama pacar. Waduh, Amsyong yang punya pacar. Udah punya pacar belum? Belum. makanya berani bilang putusin pacar. Karena belum punya pacar. Coba kalau udah punya, masih mikir-mikir mungkin. Tapi nggak apa-apa, keren keputusan sama Mas Putra. Mas Putra,
terus lestarikan kebudayaan Madura, ya, terus lestarikan, keren. Kalah menang itu sudah biasa. Betul maksudnya ya? Iya, betul. Tapi harapannya pengen menang terus kan? Iya. Oke, rawat terus sapi dari kakek ya. Oke, sip. Saya balik lagi ke kakek ya. Oke. Nah, ini balik lagi, Bro. Aduh, ini seru nih. Nah, Bapak berbicara masalah tadi, Bapak tidak gentar, tidak takut menghadapi tim besar, Pak ya? Iya. Tidak takut sama sekali. Tapi sebelumnya Bapak senang dengan karapan sapi, Pak? Iya, memang senang, cuma nonton terus. Dulu, gitu. iya. Awalnya penonton, awalnya pendengar, dan alhamdulillah sudah 1 tahun ini Bapak sudah punya sapi sendiri, Pak ya? Punya sapi sendiri. Oh gitu. Nah ini Bu, untuk yang tanggal 25, tanggal 26, Ibu akan berangkat dari sini rombongan sama tim besar di sini atau Ibu berangkat sendiri nih Bu? Enggak, ikut semua tim besar. Oh rombongan dengan, ya. dengan di tim yang di Arosbaya ini Iya, Bu ya? rombongan. itu. Kira-kira Ibu akan berangkat dengan udang balap ke atau dengan si Jedarat kan ada di sini? Akan berangkat bareng siapa Bu? Enggak, cuma sapi saya aja berangkatnya. Oh nggak rombongan, Enggak, rombongan gini keluarga aja. sini Iya. Bu ya? Oke. Mantap Mas Bro. Ini Bapak semoga nanti kedepannya tim Bunga Dahlia atau tim Ayam Geprek. Ini harus sebut Ayam Geprek. Semoga terus sukses Bapak, Ibu. Amin. Semoga nanti bisa nambah jagoannya di sini dan suatu saat saya kira para penggemar karapan sapi ingin sekali ikut di Piala Presiden. Betul Bu ya? Amin. Iya. Iya. Semoga tahun ini bisa terwujud Ibu. Iya. Semoga terwujud Pak ya. Amin. Oke. Demikian obrolan saya dengan Bapak dan Ibu selaku pemilik dari karapan sapi tim Bunga Dahlia dan Ayam Geprek. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe udah ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas untuk pencetnya, silakan dipencet. Kalau masih berwarna merah, Anda belum pencet berarti. Silakan, jika channel ini informatif, jika channel ini menghibur dan bermanfaat, silakan. Kami sangat senang sekali. Tanpa subscribers, tanpa viewer, channel Ian Blue 78, YouTuber low cost, tidak ada apa-apanya.
Terus dukung channel kami, biar kami terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching my channel. Bye. Bu, dadah dong kamera Bapak, dadah. Keren. Bunga Dahlia, ayam geprek.